Halo Fivers, selamat datang kembali di channel Five Cinema. Bagi para pecinta film, semoga sehat selalu. Masih bersama Mimin Uwi yang Dudai Jelita. Di episode kali ini saya akan membahas alur cerita filmnya. Kali ini saya sudah merangkum film yang berjudul The Mule yang dirilis pada tahun 2018. Diceritakan Earthstone, seorang kakek berusia 90 tahun, mantan ahli tanaman hias dan veteran perang yang harus melalui masa senja seorang diri. Ia ditinggalkan istri dan anaknya. Kondisi keuangannya juga tidak baik-baik saja. Pada saat muda, Earl adalah ahli hortikultura sukses. Tapi sayangnya ia gila kerja dan jarang memperdulikan keluarganya. Maka tak heran jika kemudian anak dan istri meninggalkannya. Bisnisnya juga kemudian bangkrut, menyisakan Earl hidup miskin seorang diri. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Tanpa basa-basi mending stay tune ya sambil hamblem. Ini dia alurnya, intro. Film ini diawali oleh seorang kakek bernama Earl. Dia sangat bekerja keras dengan bisnis tanaman hiasnya. Bahkan di tahun tersebut dia mendapat penghargaan di pameran tanaman hiasnya. The NDL 2005 gold medal winner is Earl Stone. Thank you. Where is he? He'll be here, right? Don't hold your breath, honey. Di sisi lain, anaknya Iris sedang menunggu lama ayahnya yang sedang mendapat trofi dan kesal karena tidak bisa menghadiri pernikahannya. I love you, Iris. I do. Karena kan Earl sangat mementingkan pekerjaannya ketimbang keluarganya. Sweet Jenny. 12 tahun kemudian bisnis tanaman hiasnya bangkrut dan beranggapan dunia internet telah merusak semuanya. Grandpa Earl, you're here. Hey, Jenny. Dan dia pergi ke acara tunangan cucunya, Ginny, dan senang dengan kedatangannya. Karena ini momen langka dia datang di acara keluarganya. Tak lama Iris pun datang dan melihat ayahnya. Dia pun langsung pergi karena tidak mau melihat ayahnya yang tidak datang ke pernikahannya. I'll wait in the car, No, Mom. honey. Honey. Dari sini terjadi percekcokan keluarga. No, it's not fine. It's never been fine. Earl hanya bisa meminta maaf untuk semua kesalahannya. Karena tidak mau mengecewakan Ginny, akhirnya Earl memilih pergi. Tapi sebelum Earl pergi, dia dihampiri oleh Rico dan ditawari pekerjaan sebagai supir pengiriman barang. Karena usahanya bangkrut, dia memilih untuk menerima pekerjaan itu. Alright. Kemudian dia mendatangi ke alamat yang Rico berikan. Setibanya di sana, dia disambut dan bergegas memasukkan barang ke mobil Earl. Estás loco, viejo. Dan mereka menginstruksikan Earl agar tidak melihat barang yang ia kirimkan. Oke, papa. Thank you. Adios. Tanpa banyak pertanyaan, Earl pun langsung pergi ke alamat yang diperintahkan. Setelah mengirimkan barangnya, Earl terkejut mendapat uang yang sangat banyak. Di sisi lain, ada pihak polisi sedang memantau pergerakan Bandar Nahraos. Dia menawari Louis bekerja sama dan menangkap Bandar Nahraos di kota tersebut.
Everybody's on their cell phone. Namun Louis pun menolaknya karena tolakannya tersebut Louis akan menjebloskannya ke penjara. Keesokan harinya, Earl pun menemukan rumahnya disita oleh pihak bank. Lalu Earl pun memilih bekerja sebagai kurir Nahraos agar dia bisa menebus rumahnya kembali. Pengiriman kedua dia berjalan sesuai rencana. Lalu Earl pergi ke bank untuk melunasi hutangnya dan mengambil rumahnya. Di sisi lain, Louis menyetujui tawaran agen karena dipaksa. Dan Louis terpaksa harus mengikuti instruksinya karena diancam akan masuk ke dalam penjara seumur hidup. Di hari berikutnya, Earl pun melakukan pengiriman yang ketiga kalinya. Namun kali ini, Earl pun penasaran dengan isi tas tersebut. Earl? Yeah. Oh, yeah. Lalu dia menepi untuk melihat isi tasnya. Dan Earl pun sangat terkejut ketika melihat di tasnya berisikan narkoba yang sangat banyak. Need help, sir? Earl pun tambah panik ketika seorang sheriff menghampirinya. Has to pee every 15 minutes. Namun dengan cerdik, Earl pun bisa mengelabui sheriff tersebut dan Earl pun langsung melanjutkan perjalanannya. I'm sorry, sir. I'm gonna have to ask you not to touch the animal. Walaupun mengalami sedikit terhambat dengan pengirimannya, namun perjalanannya lancar jaya dan sesuai rencana. Earl pun sangat kaget ketika mendapatkan uang yang sangat banyak. Okay. Alright, just settle down, boy. Kemudian Earl pun pergi ke warung remang-remang untuk merayakan keberhasilan dirinya. Earl pun sudah terbiasa dengan melakukan pekerjaan tersebut. Dia melakukan pengiriman dengan lancar jaya tanpa hambatan dan pendapatan Earl pun meningkat seiring bawaannya yang semakin banyak. Di sisi lain terlihat bos Nahraos bernama Lieutenant sedang memerintahkan Julio untuk mengawal Earl untuk mengisi pengiriman barang. Di pengiriman kali ini Earl pun diikuti oleh Julio. Here are my papers. Namun Julio kurang menyukai gaya bekerja Earl, karena Earl banyak berhenti di tengah perjalanan. Ketika Earl sampai ke tempat tujuan, ia mendapatkan masalah karena salah menentukan titik tujuan, sehingga Julio sangat marah. Callas, güey. Kemudian Julio menelpon Newton untuk melaporkan kejadian tersebut, dan Julio meminta izin untuk membunuh Earl. You need to oblige me. Understood? Karena Newton menyukai gaya kerja Earl, maka Newton pun sangat membelanya. What do you got? Di sisi lain, Louis sedang melaporkan hasil kerjanya kepada Colin. Di sini Louis memberikan informasi bahwa ada pengiriman barang yang sudah mengirimkan 121 kilo dan pengiriman itu adalah kakek Earl. Kembali ke Earl yang sedang melakukan pengiriman ke-9 kalinya, dan Julio masih mengawalnya. Kemudian dia berhenti sejenak untuk makan. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanannya, dan Julio memperingati Earl untuk tidak banyak berhenti. Sebelum pergi, Earl pun dihampiri oleh polisi karena gerak-geriknya yang mencurigakan. Melihat hal tersebut, Earl pun mengelabui petugas agar misi pengirimannya lancar jaya. Alright, sir.
Akhirnya pengiriman ke-9 pun berhasil. Kali ini Earl pun memecahkan rekor pengiriman sehingga Earl sangat disukai Lutton. Lalu Lutton mengundang Earl untuk datang ke acara pesta. Welcome to Mexico, Mr. Stone. Hey, Mr. Letton. Yes, how are you? Ketika di rumah Lutton, Earl pun sangat gembira karena berdansa dengan wanita muda. Keesokan harinya, polisi sedang merencanakan kasus pengiriman narkoba yang semakin hari semakin meningkat. Dari hasil penyelidikan tersebut, polisi berhasil menciduk anak buah Lutton yang sedang mengemas Nahraos. Di waktu yang berbeda, Lutton pun dibunuh oleh anak buahnya. Bull. Karena Lutton terlalu lunak menjalankan bisnisnya sehingga para polisi bisa menyergap pembuatan Nahraos. Kemudian posisi kepemimpinan kali ini diambil oleh Gustavo. Di sini Gustavo sangat keras dalam menjalankan bisnisnya dan menyuruh anak buahnya bekerja sesuai dengan perintahnya. Karena hal ini, Earl pun terkena imbasnya. Dia diberitahu untuk jangan berhenti ketika sedang bekerja. Dan kalau Earl sampai melanggar, Earl pun akan dibunuh. Karena takut hal tersebut, akhirnya dia menurutinya. Ketika Earl sedang mengantarkan yang ke-12 kalinya, ia sangat tegang. That's the spirit. Yeah, that's the Earl I know. Karena ia mendapatkan tekanan dari anak buah Gustavo. Kemudian Earl pun berhenti untuk beristirahat. Di sini Colin sedang mengintai hotel tempat menginap Earl. Everything alright? Yeah. Namun Earl masih licin untuk ditangkap. Keesokan harinya saat Earl sedang memesan kopi, ia bertemu dengan Collins. Down at the motel. You took that guy down? Kemudian Earl pun bertanya soal kejadian di hotel. Collins pun berdalih. Lalu Earl pun pergi untuk melanjutkan perjalanannya. Di perjalanan, Earl pun diberitahu oleh Ginny karena istrinya yang sekarat, dan Ginny memintanya untuk pulang. Mendengarkan hal tersebut, Earl pun pergi menemui istrinya. Istrinya sangat senang melihat Earl menemaninya dan merawatnya. I'm here now. I'm so glad you're here. Lalu Earl memberitahukan soal pekerjaannya. I've become a drug mule for the cartel. Namun Mary menganggapnya itu hanya sebuah candaan dan istrinya pun meninggal. The optimism, the hopefulness, even at the end of her days. Setelah pemakaman, Earl pun melanjutkan perjalanannya. Listen right there. Listen right there. Namun perjalanannya ini dicegat oleh anak buah Gustavo. What the fuck's Mary Stone? That's my wife, she passed. Hal itu dilakukan karena Earl menghilang tanpa jejak. Kemudian Earl disuruh untuk melanjutkan pengiriman paketnya. Step out of the vehicle with your hands up! Get out of the car! Put your hands in the air, step away from the vehicle. Di perjalanan kali ini, Earl pun dicegat oleh pasukan Collins dan akhirnya Earl pun ditangkap. You of all people were right. Hang in there. Kemudian Earl melakukan persidangan dan dijatuhi hukuman dan harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Guilty, Your Honor. I did it. Mr. Stone, you were remanded into federal prison. Dan akhirnya tamat. Poor
Court is adjourned. Oke, sekian alur cerita episode kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.